sudah ditindaklanjuti oleh timnya Bu Amarilis, dan poinnya yang di Bu rilis tidak hanya 33 Pak, tapi sudah berkembang menjadi 110 poin yang revisinya. Nah, kita akan coba sekaligus tindaklanjuti, mungkin sambil kita klarifikasi kalau misalkan masih ada yang berstatus open. Kalau pertama Bapak mau disampaikan terlebih dahulu. Terima kasih Pak Yamar atas kesempatannya. Mungkin langsung saja ke intinya Pak ya. Jadi tadinya kami berharap bisa demo, jadi supaya visualisasi cara penggunaannya juga langsung kami pahami gitu ya. Tapi karena IKSS-nya sedang maintenance, mungkin cukup diskusi saja dulu. Untuk rapat selanjutnya baru masuk ke demonstrasi aplikasinya. Ini beberapa checklistan yang kami kumpulkan kemarin. Di antaranya yang pertama, kalau ini udah close ya, jadi sudah bisa diakses dari luar. Kemudian yang ini juga yang nomor 2, tombol download semua tugas mahasiswa secara otomatis. Udah bisa ya Mbak? Udah bisa ya. Nah kemudian ini yang nomor 3. Jadi kemarin itu kami berharap kuis agar bisa lebih dari 1 untuk per learning outcome. Bisa ya? Udah bisa ya? Itu kan kalau nggak salah per tugas seperti tabel kan tampilannya ya. Terus yang baris itu menunjukkan learning outcome, kemudian yang kolom sebelah kanan dia bisa untuk meng-create kuis ya. Betul. Sekarang create-nya bisa Bisa lebih dari 1. assignment, kuis, lagi ya list. Udah ya, assignment sama kuis bisa lebih satu kali program. Nanti kalau ada kuis berikutnya di tabel bawahnya juga muncul Kak baru. Oh gitu. Sama ada button result juga, ada button. Berarti yang ini mungkin udah close ya. Close. Kemudian adanya report berupa log secara overall tugas yang dikumpulkan mahasiswa yang dapat diekspor ke Log maksudnya apa Pak? Excel. Yang ini maksudnya sudah mengerjakan, belum mengerjakan gitu ya? Mungkin ya. Yang mengerjakan Jadi kemarin gini Pak, mungkin ada beberapa yang dari di sini kita kemarin mensolusikannya sesuai urutan yang ada di IDEA. Mulai dari learning atau course material dulu, kemudian quiz, assignment. Jadi untuk yang report kemarin kalau tidak salah di rakor aksi itu semuanya diputuskan untuk ditunda karena masih belum terdefinisi report yang dibutuhkan seperti apa. Tapi kalau hanya status tugas itu ada, atau terakhir ada itu enggak? Kalau nggak salah report memang yang fitur yang paling bawah Pak ya. Makanya jadi urutan terakhir itu yang kemarin di Kalau nggak tahu ya kalau yang di sini masuk report, tapi kalau yang Bapak bilang tadi per orang udah masuk tugas atau belum itu udah kelihatan sih Pak. Udah kelihatan ya. Saya juga terus terang nomor 4 ini belum tahu persis. Mungkin di skip dulu aja sambil nanti saya diskusikan sama Pak Gelar untuk requirement-nya itu seperti apa detailnya. Jadi kita skip yang nomor 4, kemudian soal kuis PG agar acak. Random ya. Randomnya pisnya gede ya. Kalau udah bisa kok Pak. Randomnya udah bisa ya. Berarti ada 2 mahasiswa nih yang jawabnya misalnya 10 gitu ya. Yang di mahasiswa A munculnya di B, mungkin yang di mahasiswa satunya lagi munculnya nggak di B tapi di D mungkin angka 10-nya. Jadi kemarin tuh
acaknya itu acak Soalnya. soal dan acak jawaban. Udah kan? Udah. Tinggal masuk aja, kenapa harus dibuka? Oh berarti soalnya juga bisa ngacak Pak ya? Iya, dibuat soalnya bisa ngacak. Ya kan bener kan? Kalau soalnya ini apa kok jawabannya Jawabannya sudah. jawabannya udah Kalau jawaban udah ya, udah dicek ya? justru itu yang belum aku cek kalau jawabannya kalau soalnya Oh kalau soal malah sudah ya? udah aja. Ini ketua timnya Mbak sama Rilis ya? Sebenarnya nggak ada tapi Oh Bu Ayu. iya Berarti soal sudah ya, tapi jawaban belum dicek. Oke, saya catat dulu lah. Kemudian oh kalau ini nomor 6 enggak ya? Ini hanya contoh aja. Clustering dan soal per learning outcome. Sambil dicocokin aja yang udah dicocokin. Kemana kan ada yang dikomentari. Clustering dan soal per Gitu ya. learning outcome. Kalau yang existing mungkin kan clusteringnya per learning outcome ya, bukan soalnya ya. Clustering dan soal per udah kak sekarang oh udah ya. Nah, yang sudah itu berarti untuk satu learning outcome apakah bisa membuat satu bank soal aja, satu cluster aja atau bisa lebih dari satu cluster? Soalnya setahu saya ini kan hasil dari pas sosialisasi sama dosen PJJ dulu Pak. Ini beberapa request dari mereka sebenarnya. Kalau nggak salah ingat ini sih memang mintanya per learning outcome itu hanya satu aja kayaknya sih. Nggak lebih dari, nggak sampai lebih dari satu. Jadi satu learning outcome cukup satu bank soal. sekarang juga cuma satu sih kak. Kalau dari awal memang udah begitu. Oh berarti memang dari awal memang sudah bisa ya. Dicoba aja kak, kalau dari Gimana kemarin sih nyobanya? kita terakhir satu. Itu bisa masuk ke learning outcome lain nggak? Nggak mungkin Kalau kan? membuat quiz. Kan kalau misalnya udah masuk ke ring outcome di bank soal itu udah bikin untuk pengantar RMK gitu ya, terus bikin bank soal misalnya 20 soal. Ya. Nanti kan pas dipilih bikin kuis dari yang pilihannya dari bank soal, nanti pilih dulu kan dari bank soal Yang mana gitu. Oh. Ya tampil ya hanya 20. Berarti ketika membuat kuis dimanapun tempat learning outcome-nya itu berarti bisa ngambil soal dari manapun bank soal berada, atau hanya bisa ngambil dari bank soal di tempat kuis dibuat itu saja atau gimana? Pas bikin bank soal kan ada beberapa outcome dulu kan. Nah pas kita bikin kuis kan kita ngambil bank soal misalkan itu bisa pilih dari versi yang mana kalau sesuai dengan outcome. Nggak bisa loncat ya? Tapi udah dicek ya kemarin, udah bisa ya berarti ya? Udah bisa ya? Kemudian tombol publis pada modul kuis diperjelas untuk publis nilai. Oh ini cuma tampilan aja sih, belum ada tombol publis. Kemarin ada ya. Kan kemarin ada tombol publis kan ya? Iya. Tapi maksudnya itu untuk publis Untuk nilai ya? iya tadinya untuk publish nilai biar sering
keluar muncul gitu. Iya. Tapi kemarin kan karena setelah Jadi pertimbangannya adalah itu tidak dimunculkan nilai itu karena nanti akhirnya mereka tahu semua Pak bahwa kan kuis itu bisa jadi belum selesai tuh periodenya. Kalau nilai sudah langsung dimunculkan Bisa nanya ke temennya kan. tuh. Iya. Dan kemarin malah diminta jawaban segala juga Iya. ditampilkan. Iya. Kecuali ya tadi sih semua berjalannya langsung di komputer masing-masing pada saat yang sama ditungguin itu mungkin. Tapi kalau yang dibuat ini kan ada durasi kalau nggak salah Pak ya. iya, Jadi kalau misalkan startnya range yang dibuat 2 jam tapi cuma durasinya 1 jam, berarti kan ada mahasiswa yang ngerjain duluan, ada yang nanti belakangan kan. Nah kelemahannya mungkin itu yang kalau ada publis sehingga nanti yang belakangan bisa betul. nanya ke yang Bisa nanya. Jadi iya. kalau mau ada yang satu orang dikorbankan Iya. gitu. itu makanya kemarin bukan dihilangin tapi memang tidak dibuat ya. tidak dibuat. Sengaja tidak dibuat. Nah, Jadi tidak jadi dibuat. Agar muncul nih mahasiswa ini udah ya close ya. Modul diskusi. Kalau di forum diskusi yang komen bisa muncul link sama nama, udah bisa kan ya? sudah link dan nama. Oke, nanti udah close. Kemudian, nah ini yang di e-caring kan bisa untuk merekap nilai kuis dan tugas otomatis ya, Itu masuk ke pos ya Pak? ke import ya. Rekap tulis dan tugas Masuk mana? masuk ke pos. Oh iya itu Iya. report. Jadi nanti hasil yang bisa di-download dalam bentuk Excel ada list nama mahasiswanya sama nilainya. Itu bisa di-download di import ke Excel. Bisa ya berarti ya. Udah coba udah bisa. Udah. Baik untuk kuis dan tugas sudah ya, dua-duanya. Iya. Jadi semua nilai masuk ke report di sana ya. Itu yang di fitur itu kan ada home, kemudian assignment, quiz gitu kan. Berarti masuknya ke yang bawah yang report itu. Iya. yang report ya. Kemudian kalau ini sih masalah login akses dosennya itu mungkin di skip aja ya, itu kan nanti menunggu pelaksanaan apa? Kan user groupnya harus dosen tuh, sedangkan dosen kan user groupnya dari kemudian waktu kita login integrasi kan belakangnya ada beberapa user group Iya. tuh. Nah kalau mau mau buka e-learning harus diganti user groupnya dosen. Pakai SSO enggak? Ini kan misalnya nih Ya, oh ya setelah login ya maksudnya. Nah, Ya. yang di sini kan ada user group tuh. Kadang suka lupa mendaftar jadi namanya nggak ada. Kalau ini sih mungkin nanti aja yang menunggu Sampai yang mungkin ya. Iya. Soalnya kan ini yang S2 itu perwaliannya masih manual. Jadi nggak, kalau jadi sama biasanya kan dosen wali kan sampai cetak KSM nge-CC gitu kan. Nah ini yang terjadi keuangan itu masih belum apa namanya, masih belum membuka aksesnya, padahal ini kan beasiswa. Jadi input ke Igrasiasnya juga kayaknya manual yang S2 ini. Jadi gini nanti kalau Riris kalau permasalahannya kaitannya sama
dosen Ah, dan akses nanti biar bisa kontak ke LPS atau opsi via email aja Pak ya berarti. monggo ya email mau telepon atau dibawa langsung ke sini juga. Oh iya. Oke Mak, ini Iya ada problem tiket di aplikasi LPS itu ya ini kan nanti kalau udah berjalan baru ketahuan ya Pak ya. Sekarang juga. kan sudah Tapi sebaiknya sih mulai dari sekarang dipersiapkan sih. Iya. Tapi udah bisa belum ya ini kan? Kalau Udah di bisa S2 kan dari kemarin banyak yang udah akses kok. Ininya, idenya. oh iya, berarti udah ya. Dulu kemarin permasalahannya misalnya mata kuliahnya 3, ternyata di situ cuma ada 2 misalnya. Kurang gitu. Itu udah diparalelin kemarin sih. Hmm. Oke. Berarti nanti untuk yang semester genap ini, Udah ada kalau yang semester genap ini berarti S1 juga udah bisa ya di sini? Sudah. Berarti semua udah bisa. Pokoknya kalau mata kuliahnya jadi Gracia sudah bisa. Pasti. Oh gitu. Kalau jadwalnya udah muncul gitu ya. Kalau jadwalnya di Gracia sudah muncul Iya, gitu. sudah terdata di Gracia seharusnya akan bisa muncul. Kemudian ini belum kami cek sih. Jadi pengumpulan tugas untuk Ini assignment sebaiknya jangan dibatasi dengan Kemarin waktu. dikasih field boleh terlambat atau enggak sih Pak? jadi ada pilihan Pak pada saat create tugasnya si dosen boleh memungkinkan mahasiswa terlambat upload atau enggak kalau Iya. boleh nanti ya berarti kita akan Berarti sama dengan yang di Ikaring berarti Pak ya. nah iya Kalau si dosennya milih supaya yang terlambat tetap bisa ngupload, iya berarti nanti yang terlambat berwarna merah mungkin ya atau warna apa? Tapi beda warna enggak penandanya atau statusnya aja? Ada ininya, siapa nggak ya? Ada tanggal uploadnya Pak. Oh tanggalnya. Kalau ngeliat tanggal kan kadang liar ya. Warnanya beda ya, menurut saya sih nggak dibedain, cuma ada Iya sih. Kalau misalkan dibuat statusnya hanya 2 terlambat sama tidak bisa nggak? Coba nanti aku lihat ya Pak. Kadang kalau ngelihat tanggal sama jam kan membandingkan kan agak repot satu-satu. Ya, nanti bisa aku lihat. Kemudian MP3, MP4, apa bisa nggak ya? PDF, bisa nggak? kalau PDF, PPT sama doc kan udah ya. Ya, udah. Zip udah bisa belum? Enggak sih, nggak bisa ya Pak ya zip ya. Kalau MP4 kan miliknya YouTube-nya itu Pak. Dia bisa kasih link YouTube. MP4 udah bisa ya. Dia bisa kasih link yang diupload di YouTube Pak. jadi uploadan itu dibatasin sengaja dibatasin Pak hanya PDF, PPT, PPTX, .docx itu aja ya dan gambar. Dan gambar. Alasannya karena permasalahan security Pak. Karena kalau sampai zip dan RAR bisa diupload, kami tidak bisa menjamin bahwa yang ada di dalam itu bukan script web. Kalau itu scripting web sangat bermasalah nanti kalau itu ternyata terus dijalankan di server. Itu nanti bikin masalah serius. Sehingga hanya dibatasi. Kadang kan dosen ingin upload kayak M-file gitu Pak ya. Kayak
source code MATLAB mungkin gitu. Nah, untuk yang seperti itu kemarin dibahas, ini sudah dibahas di rapor aktif, direkomendasikannya uploadnya tidak di IDEA, karena kalau IDEA itu semua file itu otomatis langsung dijalankan. Mungkin dilempar ke blog. tempat lain gitu ya, Ke blog, Pak. Oh, ke blog ya. Iya. Tapi mungkin ke blog. Ini juga tadi ada masukan via SMS dari Pak ini sih Pak Lalu. Beliau ingin kalau bisa nggak hanya link YouTube yang bisa dibuka, tapi mungkin URL lain. Nah, iya. Bagus ya, betul sih. Bolehlah nanti tambahkan, jadi tidak hanya YouTube tapi URL lain aja lah. Iya. Referensi gitu aja. URL Termasuk referensi. kalau ada uploadan Ya. Mungkin ditaruh di Facebook, tapi nanti kan URL-nya bisa di. Ya udah, dan sementara tambahkan URL. khusus untuk materi. Ya, Di materi aja. ya sementara itu. Hah? Assignment nggak? Tambahin aja, pokoknya semua yang ada. Upload. Ya, semua yang ada upload aja. Baik itu pengumpulan tugas mungkin ya, bisa nggak ya? Maksudnya mahasiswa Si masih mahasiswa. Takutnya nanti Oke lah, nggak apa-apa, mahasiswa hanya kan kalau cuma nulis URL. Iya. Tapi Yuli dituliskan di CV sekalian, selain bisa ngupload URL, ketika itu diklik new tab, tuliskan di situ nanti programmer biasanya. Iya. Jangan di halaman yang sama. Berarti dosen dan mahasiswa bisa share link lain gitu Pak ya. Ini mungkin kalau ada tugas membuat program, mungkin mahasiswanya disuruh ngupload ke grup Facebook. Iya, apapun Bisa. juga bisa. Atau link lainnya eksternal lah. Nanti tinggal linknya dimunculkan di IDEA. Berarti yang 13 ini yang formatnya ini statusnya close aja ya berarti ya. Karena kan udah ada solusi yang tadi itu link eksternal. Berarti memang ini yang poin 13 khusus dibatasi untuk PDF, PPT dan doc. Kemudian upload tugas oleh mahasiswa dapat semua jenis file yang berbeda. Nah ini juga Iya, bisa. sama sih sebenarnya sih. Ini sama dengan yang atasnya berarti. Udah bisa PPT, PDF sama doc kan ya berarti Mbak? Bisa. Berarti nanti semua tempat upload harus sebaiknya ada ini ya, link, bisa memunculkan link eksternal tadi berarti ya. Baik itu dari sisi dosen dan mahasiswa. Ya. Berarti yang nomor 13 sama 14 close. 13, 14 ya berarti close ya. Ya, sudah Oh close. ini saya taruh di kanan aja. Oh iya. Masuk catatan lagi. Yang 15 juga udah close Pak. 10 MB. Oh udah 10 MB ya. Udah 10 MB. Tapi keterangannya Ada 10 MB juga. ditambahin. Ya, di bawahnya filenya tipenya apa aja plus maksimal berapa MB. kalau di dosen sama enggak? Sama 10 MB. Oh gitu. Berarti close ya. Ya.
Soalnya ini yang bawah juga ada yang dosen. Oh, ya. Nah ini ukuran upload tugas untuk dosen Ya sudah. udah bisa ya sebelah itu ya. Kemudian soal kuis dapat dibuat esai. Nah, itu kan memang udah disepakati kuis itu hanya pilihan ganda. Kalau IC itu assignment, makanya kenapa dipisah? Wah nggak tahu ini Pak gelar sih Pak, jadi mungkin ya kami lupa juga mungkin kemarin, tapi sesuai kesepakatan kemarin dengan BPP juga ini ya, PG ya berarti ya. Pas dulu awal-awal kita di sini dulu. Kemarin ini juga udah direview sih pas kemarin ada 2 rapat tuh, rakor aksi sama rapat untuk evaluasi idea Di tingkat Marek Pak yang mana? Yang hadir ya itu ya apa? Pak Is. Oh Pak Is. Tapi pas itu Pak Is juga nggak cobain. Jadi hanya akhirnya ya banyak yang kita coba. Oke, berarti ini close hanya dibatasi PD. Kemudian video yang diunggah linknya tidak tampil dan judulnya tidak dinamis, tidak dibuat. Kadang-kadang enggak juga gagal. Video kan link YouTube maksudnya. Yang pas awal-awal kan emang belum bisa itu. Kan belum nge-share, belum bisa. Sekarang udah. Tapi tampilnya di new tab ya? Atau Di player satu page gitu. oh di halaman yang sama. Iya, jadi satu page ada kayak player berapa ada. Yang tab enggak? Ini video yang ketika di-upload file materi kan? Pas di kan ada Di misalnya tabnya itu ada kan? video. Iya di tab itu juga. Di tab itu juga. Yang di-upload materi itu kan? Ya, kan ada materi ada video. Nah, Iya. video itu nanti bikin kayak player di program satu page. Persis kayak e-caring berarti ya? Iya. Berarti udah bisa ya ini ya? Embedded code-nya kan yang Iya embedded code-nya. embedded code-nya Pak ya? Embedded URL. Oh berarti embedded URL itu maksudnya gimana Pak? URL YouTube-nya aja kan nggak usah yang copy code-nya itu kan. Oh bukan copy code-nya ya? Bukan Kalau URL. yang di e-caring kan copy code-nya. Embedded URL ya berarti? URL-nya Iya. aja kan. Bang. URL itu aja. Nggak code-nya. Oh iya, jadi ini close. Tapi embedded URL ya. Kan. Kemudian ketika tugas di edit dan selesai di edit oh ini udah close ya, ini udah close nih, udah dicek sama Pak Gelar. Kalau udah close ya berarti lewat. Kemudian selanjutnya Nomor 21 udah close Pak. 21 dokumen assignment. Nah, maksudnya gimana ini? Kalau kita ada assignment misalnya iya, maksudnya assignment dari mahasiswa kan? Untuk mendownload jawaban Oh, tugas mahasiswa mahasiswa. semuanya otomatis ya. Oh, negara dia dapat support untuk membuat survei. Itu enggak sih belum. Tapi ada di checklist Survei apa Pak? survei gimana Pak?
ada di kesepakatan nggak ya dulu, saya juga lupa. Survei itu kemarin disepakatinya, waktu itu saya ikut rapatnya ya. Enggak. Survei itu kan ada aplikasi survei itu loh Pak. Ya. Jadi memang itu bukan di ide atau karena sudah ada aplikasi Pak. Di mana itu? Di Gracias. Manajemen survei. Yang di Gracias itu ya. Kalau controllingnya maksudnya akun yang bisa diberikan beban untuk mengedit pertanyaan surveinya itu, kalau boleh tahu di mana Pak ya? Survei itu di BAA mungkin ya? Bali dan SAI. Ya, SAI. Iya Pak, di SAI. SAI itu apa ya? Audit internal. Oh, sama itu. Hanya di SAI aja Pak ya? Kalau nggak salah di Trendem juga. Kalau di rakor kemarin dibahas nggak Pak yang ini Pak? Yang survei. Iya. Ya, hasilnya tadi Pak bahwa itu kan memang sudah ada aplikasi sendiri sehingga memang itu Supaya efektif ya, nggak ini ya, nggak tumpang tindih ya. Jadi yang survei kepuasan mata kuliah itu kan Pak ya, yang isi mahasiswa apapun kan? Pak itu Pak bisa survei apa. Oh, nggak hanya itu aja Iya, itu ya? kan tergantung survei yang dibuat. Berarti kalau misalkan dari S2 ingin Bisa. melakukan survei, berarti requestnya ke SAI ya? Mungkin tinggal store pertanyaannya sama pilihan jawabannya mungkin ya ke SAI ya. Tugas bisa lebih dari satu, udah bisa Mbak ya? Iya. Oke, udah close. Kemudian random jawaban kuis. Oh, ini overlap sama yang tadi ya, yang atasnya. Random jawaban kuis. Ini udah bisa ya? Jawabannya udah, jawaban sama pertanyaan. Baik itu jawaban sama pertanyaan udah bisa random ya? Nah, ini Pak mau nanya, kalau kan di kuis itu ada durasi, yang sudah mengerjakan duluan di awal itu apakah nilainya nggak bisa tahu kan dia mahasiswanya? Nggak ada ditampil. Nggak di, Makanya nggak itu ditulis tadi. alasannya. Oh iya. Jadi keinget sama e-caring kok e-caring iya, yang modul itu yang dulu Iya. itu kan yang udah selesai langsung tahu jawab apa nilainya ya kalau nggak salah. Agak lupa sih. Oke, lanjut aja lah. Nanti yang ini close. Pak, di menu penugasan Maksudnya apa Pak? nah itu yang ngecek Pak Gelar sih sebenarnya. Malah sih udah dicoba dari. Ya makanya harusnya yang nulis ini paling enggak dijelaskan vaksnya apa. Oke, nanti masih open dulu lah sementara, nanti sambil cek. Tulisan Pak. Lawan seharusnya menjadi learning outcome kajian course material.
Nah kemarin saya cek, pas nge-add course material itu name-nya harusnya diganti sama course material, jadi tulisannya masih name. Jadi pas diganti Material. Kan urutannya kan pertama nge-add learning outcome kan. Iya. Nah oke, kemudian yang sebelah kiri bawah bisa Nge-add untuk course nge-add material. course material. Nah pas mau nge-add course material itu, pas ngeklik tanda plus itu tulisannya masih name, harusnya diganti sama course material titik 2. Kalau yang Nanti kan course materialnya nanti milih dulu Pak, course material yang mana? learning Learning outcome outcome-nya, yang mana? Iya. Learning outcome-nya kan milih learning outcome-nya. Iya, learning outcome-nya memang Oh, milih, cuman captionnya aja. cuman Yang- tampilan namanya Iya. yang name titik 2 itu diganti sama course material titik 2 gitu. Kemudian kalau SSO sinkronisasi ini masih ada nggak ya Pak prosedurnya di tiap awal semester? sudah Pak, jalan Pak itu? Berarti otomatis ya gitu. Enggak, harus dari dosen. Kalau dosen belum melakukan, Iya, enggak muncul mahasiswa juga. mahasiswa juga masih belum muncul ya di akunnya ya. Iya. Dianya nggak ada. Ini udah bisa belum ya Mbak? Sinkronisasi. Iya. Bisa Pak. Bisa. Iya. Masuknya ke yang mana ya? Agak lupa soalnya. E-learning kan ada menu-menu tuh buat Iya. e-learning, nah Iya. bawahnya paling bawah sinkronisasi. Oh ya di situ ya. Per mata kuliah 1 kali ngeklik ya? Mata enggak, satu sinkronisasi langsung satu semester. 1 klik aja gitu ya. Run upload file untuk dosen ini udah close. Durasi kuis maksudnya apa ini? Durasi kuis. Tapi dari sisi dosen bisa ngeset durasinya kan? Bisa. Nah kalau di mahasiswa bisa muncul durasi yang dibolehkan nggak? Apa gimana? Jadi saat mahasiswa mengerjakan itu dia bisa melihat statusnya, ini kuisnya batasannya hanya boleh Bisa, kan dikerjakan. ada durasi di atasnya yang batas. Itu mundur ya. Ya. Berarti bisa tahu ya ini kurang berapa menit lagi Iya, gitu ya. bisa. Ini close. Tipe jawaban image, nah ini terakhir saya coba belum bisa ya Mbak ya. Tipe jawaban. Oh, Pas bisa. bikin di poin ABCD itu kan udah ada tampilan atau button untuk ngeklik kalau mau upload jawaban image kan, gambar. Sekarang udah bisa Pak. Oh, sekarang udah ya. Tampilkan deskripsi apa ya? Bisa ada deskripsinya nggak ya gambarnya? Yang jawaban itu? Deskripsinya kan gitu Pak. Sebelum teks. Oh, berarti teksnya dulu baru bawahnya gambar ya? Cuma teksnya. Berarti persis di soal ya? Jadi kalau di soal kan teksnya pertanyaannya apa dulu, terus bawahnya bisa ngupload Iya. gambar. Iya. Udah bisa ya. Template soal
kuis. Nah itu saya yang masih bingung terus terang kemarin kalau bikin kuis kan ada 3 pilihan kan, ada yang random terus dari bank soal, dari Excel sama bikin sendiri gitu Pak. oh itu ya intinya itu ya, jadi dari bank soal, Dari dari Excel Excel sama bikin sendiri. bikin sendiri ya. Bikin sendiri pun sebenarnya bisa ambil juga dari bank soal kayak gitu. Cuma bisa tambahin sendiri. Kalau milih bank soal bisa bikin sendiri nggak? Iya, jadinya cuma 2 ya pilihannya sekarang ya. Jadinya cuma 2 sekarang pilihannya, yang apa? Dari Excel sama ada dari sama bikin sendiri. Tapi pas bikin sendiri dia Bisa dari bank soal ya. Tapi keduanya udah bisa, udah jalan. Yang Excel dulu, yang Excel yang input manual sama yang langsung dari ambil dari bank soal. Oh, yang dari Excel susahnya kalau pas upload ada ini sih Pak, ada image-nya, ada edit image-nya. Kecuali kalau semua udah bentuk teks mungkin bisa. Nah itu kalau masukin Yang kita image jawabannya di ada Excel image-nya. bisa gitu? Ya bisa insert objek kan kayak kita di Oh iya. ini aja, cuma repot waktu ini. Importnya ya. Kecuali baru bisa pastikan yang masuk itu hanya teks. Kuis yang hanya bentuknya teks, nah itu lebih gampang. Kalau misalkan gini, yang diimpor itu Excelnya teks semua, kemudian setelah diimpor baru ada pilihan bisa Tambah image gitu ya. tambah image gitu. Dan itu sekarang diedit gitu. Iya, Setelah itu bisa diedit. iya. Tapi mungkin ribet ya. Ya kita coba dulu. Tapi kalau misalkan yang lebih user friendly yang mana ya kira-kira ya? Lebih enak sih bikin situ ya, karena kan udah disediain bank soal sih. Ngapain dulu nanti Biasanya kalau karena bikinnya di draft dulu duluan gitu. biasanya kalau insert ke Excel kan jarang ya, banyak yang nggak tahu gitu. Tapi pengembangan yang dari siswanya rencananya gimana yang di Excel itu semua? Kemarin sih ada rencana tetap dilanjutin Pak yang Excel itu. Cuma yang sekarang memang belum dikerjakan. Pastinya gimana? Kalau ternyata Kesulitannya sih kemarin itu, kita mikirnya itu kesulitannya memang kalau ada image atau ada karena kan nggak bisa filter ya. Iya. Nah kalau udah pasti teks semua, Iya, atau misalnya dari Bapak bikin apa? draftnya. Atau maksudnya dari Bapak mastiin bahwa yang hanya kita bisa convert itu yang bentuknya teks aja, ya itu bisa. Tapi kalau ada image-nya nggak akan kesana sih. Kalau ternyata susah sih mending teks aja ya. Baru nanti kalau udah diimport bisa diedit gitu. Edit gitu ya. Iya. Mungkin Ya. itu lebih dari sisi penggunaan lebih nyaman ya. Iya, betul. Nah mungkin itu berarti Iya. kayak seperti itu aja. Iya. Jadi masih open ya yang ini ya. Conference, nah ini Conference maksudnya yang virtual. iya yang virtual class. Mhm. Kalau pernah yang diuji oleh siswa, conference-nya itu maksimal berapa orang Pak ya? Nah, justru itu kemarin pertanyaan kami ke PJJ Pak. 20 Pak. Oh, dulu Iya. maksimal. Kan Pak Isi mintanya paling enggak 20, tapi kalau bisa lebih dari itu sih sangat welcome sekali kita. Ada limitnya ya.
limitnya sih enggak, tapi nanti lo Kan tadi mau udah dikasih Ada limitnya nggak? sekarang sih belum. Sebaiknya sih enggak ya, karena kan jadi coba. saya kemarin nyoba untuk perwalian, kan saya minta ke Mbak Sofi itu kan yang pas kemarin itu 7 orang, ada yang dari Wonogiri, Jogja, Jakarta, ada yang dari Bandung. Itu kendalanya ini Pak, apa namanya, gambarnya nggak nongol gitu. Apa saya nggak tahu ini ngeklik yang mana untuk nampilin gitu kan. Tapi banyak yang suaranya putus-putus juga. Nah makanya apakah ada syarat minimal di user atau mahasiswa itu kecepatannya harus minimal berapa? Soalnya kayaknya modemnya ada yang biasa gitu. Itu pada saat evaluasi PJJ semester lalu Udah ada, Pak, ya? sempat ada catatan diputuskan bahwa UPT PJJ dan DPT akan melakukan evaluasi untuk menentukan persyaratan minimal. Kok gitu ya? Gitu Pak. Cuman ya memang mayoritas sih biasanya di klien sih Pak. Kendalanya Pak ya? Mm-mm. Modemnya ya. Ya suara aja itu harus benar-benar 3G yang nggak boleh delay. Ini saya nengok kalau nggak maintenance sih coba. Tapi tadi saya udah pakai, tadi saya coba di kelas kan langsung. Jadi pas ngajar saya coba beberapa mahasiswa yang bawa laptop kan, saya memotivasi mereka bawa laptop. Iya. Tapi di kelas semua berarti Pak ya? Dan semua Pakai VPN ya mereka? Apa tun? enggak kan di internet kan sekarang itu kan video conference-nya downloadnya internet. Oh kalau di internal kampus nggak harus pakai tun? Enggak. Kan kalau yang existing kan PJJ kan banyak kan di luar Jawa Pak. Iya. Ada yang di luar Jawa. Harus di-trial dulu ya. Kalau misalkan dari pihak siswa yang melakukan trial gitu gimana Pak? Bisa nggak ya? Iya bisa sih, tapi kan maksudnya trialnya nggak real Pak. Kalau kami trialnya ya paling juga di sini. Kalau kayak PJJ kan bisa trialnya real kan, Iya. mahasiswa beneran berada di jaringan yang terpisah-pisah. Kalau siswa ya trialnya di siswa semua. Kami juga trial di siswa sudah, terus pas di GSD, pas demo ke rapat pengakuan dosen itu sudah di trial live. Itu juga sudah, cuman kan jadi kondisinya trialnya nggak real. Oke, nanti coba kami diskusikan lagi Pak ya. Apakah ini kan udah dekat ya, mungkin Minggu depan kan mulai. ya mungkin bisa coba trial dulu. Dan semoga sih lancar ya, langsung lancar. Tapi pasti nanti tetap kalau misalkan ada problem bisa menjadi evaluasi gitu. Iya. Kemudian sebelum terakhir ya, ada titipan Pak, ini dari Bu Ari Bermawi. Kalau dokumentasi proses tesis sehingga dosen pembimbing, wali, dan kaprodi bisa melakukan pemantauan kemajuan tesis mahasiswanya, bisa ditambahkan fitur yang semacam itu nggak Pak? Untuk ini apa namanya, jadi untuk
dokumentasi proses tesis di mana nanti dosen pembimbing, wali maupun kaprodi bisa melakukan pemantauan kemajuan tesis mahasiswanya. Itu di peta aja Pak, Kenapa? di aplikasi peta kan ada pemantauan tuh, ada proses bimbingan. Aplikasi peta itu yang mana ya? Aplikasi peta Data itu di tesis belum? Udah, selalu soalnya sana kan aku mantau itu kan ya. Iya. Sebenarnya belum didetailkan sih requirementnya seperti apa ya. masalahnya gini loh Pak, ini tuh rakor aksi itu hampir setiap pertemuan bahas data, tapi itu tuh nggak pernah disampaikan nggak? Oh, disosialisasikan gitu. Kalau siswa sosialisasi hampir di rakor aksi setiap ini Bu Maya dan Pak Nur itu setiap rakor aksi selalu ada agenda itu, tapi tidak pernah ada revisi yang konkret. Maksudnya tindak lanjut perbaikan requirementnya gitu. Iya. Dan sudah ya yang disepakati seperti itu. Jadi kemarin saya sudah pernah ngobrol sama Pak Sja bahwa monggo aja nanti silakan dicoba dan disampaikan langsung pada saat lapor aksi, karena ya tadi sih kami pada prinsipnya tidak akan menerapkan di aplikasi kalau proses bisnisnya belum approval di level Ya. Warik 1 kan juga pasti juga di bawah Teta itu bahkan sudah kalau cuma 6 kali dilakukan Itu statusnya udah 100% selesai Pak ya? Kalau aplikasi Nah, itu. ada Februari Pak. Berarti udah selesai ya? kalau Mungkin tinggal ya ini kayak kan, gini lah, tinggal diuji coba kan? tinggal maksudnya. revisi kecil. Ya, diuji coba, di trial terus tinggal ada revisi enggak gitu kan. Dan kemarin sih disepakati kalaupun ada revisi lagi Iya. baru diimplementasikan selesai. Nah, itu kalau melakukan revisi seperti itu apakah nunggu harus ada proses bisnisnya dulu? Ya wajib Pak. Oh gitu. Berarti kalau misalkan kami request itu kan sebenarnya bisa dipakai di semua prodi ya? S1 juga bisa kan? Iya, makanya itu nanti dibahas di bawah direktorat akademik. Kalau sudah disetujui direktorat akademik kan naik ke Warik 1, begitu Warik Iya. 1 setuju ya kami Boleh tahu gambaran fiturnya Pak? Aplikasi Teta? pengajuan dari pengajuan proposal sampai ke sidang. Kayak sharing file gitu ya? Maksudnya sang dosen ingin melihat proposalnya udah sampai mana, coba upload ke situ untuk mau dilihat. Bimbingan online. Bisa nanya online ya, kayak Iya. kayak di forum gitu ya. Tapi hanya pembimbing sama anak bimbingannya gitu ya. Bukan catatan. Paling dari saya itu aja sih Pak. Nanti yang aplikasi Teta saya sampaikan ke Pak Is. Mungkin itu bisa menjadi solusi kan. Kalau ternyata itu bisa dipakai kan bisa diintegrasikan dengan Igracias mungkin. Oh, udah ya. Iya. Kalau saya boleh minta itu enggak ya, checklistan yang dari yang sampai ratusan itu kemarin saya lihat ya. Pak. Mungkin kita kirim. Via email mungkin ya. Nanti ini juga saya emailkan lah. Bisa dimintakan. Kemudian ini Pak, kalau dari PJJ sih kemarin rapatnya, hasil rapat itu pengen sebenarnya target ide itu selesai akhir Januari Pak. Dari rilis kok Pak. Udah rilis ya? Sudah dipakai sekarang, sudah live. Jadi di kelas reguler S1 D3 Ya. itu mulai Senin kemarin sudah dipakai. Mungkin nanti coba yuk coba di
dicek di query udah berapa mata kuliah kelas. Kalau Iya, maksud kayak gitu. kalau maksud Pak Is sih mungkin revisinya itu ini akhir Januari kalau itu udah close Yang semua. udah materi berapa nih? Kalau revisinya yang belum tuh tinggal yang bawah-bawah sih. Bawah itu ya report karena itu bukan belum close tapi memang belum definisi. Jadi kemarin tuh coba ini sudah tunjukin kan? Sudah 89 dari 100. Oh iya. Jadi kami berani launching di Gracias karena memang menurut kami itu sudah mayoritas selesai. Berarti mungkin yang untuk fitur lain itu tinggal revisi minor Pak ya, tinggal reportnya aja yang Ya, bagian report. betul report dan Requirement-nya ya, masih kecuali belum. kalau misalkan memang ada pada saat pelaksanaan pas, nah itu kan memang Oke, jadi mungkin sambil kami bahas di PJC Pak, nanti requirement-nya untuk yang report ini. Nanti untuk rapat selanjutnya kami sampaikan ininya insya Allah, definisi detailnya lah. Kalau dari saya sih cukup itu aja Pak. Tapi mungkin untuk minggu depan rapat lagi bisa kapan ya? Pak. Kalau misalkan dari Selasa bisa nggak Pak ya? Hah? Bisa ya. Paling sementara yang mungkin ya itu Jumat. Jumat ya. Hah? Kalau dari yang 100 itu checklistan yang Ini, 100 Pak. itu. Oh iya ini udah semua ya malah ya. Iya, ada Nah, yang kayak tadi makanya yang cancel, kami cancel. pindahkan ke belakang itu yang memang fitur-fitur video virtual class dan reporting. Tapi yang lain-lain sih itu kecil-kecil sih. Kalau yang non itu maksudnya Itu karena memang sedang. sedang ongoing ya. Iya, kayak ini apa? Ini namanya apa sih? Nah kami berharap nanti hari Jumat udah ini Pak ya, statusnya udah berubah done maksudnya. Kalau bisa. Ya. Ini kebanyakan hanya tampilan aja sih Pak. Saya pengen misalnya button editnya jangan, kemarin kan buttonnya kayak look gitu ya. Iya. Masa edit look gitu kan, diganti pensil atau apa yang gitu-gitu sih kebanyakan. Nggak terlalu mayor. Yang non itu juga ya, kayak tampilan-tampilan doang ya. Ya paling kayak resolusi tampilan gitu. Oh, iya. Kalau fungsi nggak bisa upload tugas itu udah pasti, harusnya udah pasti nggak ada. Iya. Paling nanti saya email, ini punya saya di email ke Pak Januar sama Mbak Marilis. Yang mana Pak? Agnes, yang punya saya Pak. Revan kita cek apa. Kalau Mbak Amaris emailnya apa? Marilis Putri apa ini? Amarilis Putri Telkom University Iya. ya. Kemudian minta tolong yang ini Itu saya share. ke ini ya Ratri Dwi Atmaja at Telkom University.
kan diketik ratri udah keluar nanti. Iya. Berapa? Yang udah sinkronis 379. Bukan Pak, sudah Oh, di aman taman berarti. Udah sinkronis. memang benar-benar udah live sih. Banyak Iya. yang udah upload materi juga sih, nggak sekadar sinkronis. Iya. 73 yang udah upload materi. Oke, berarti tinggal perjalanan ininya aja ya Pak, ya, revisinya ya, sama definisi yang report tadi ya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin dari saya cukup dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Yanuar lagi. Iya, terima kasih Pak atas kehadirannya. Jadi kondisinya sekarang memang ini ya sudah live, dipakai di reguler S1 dan D3. Nah, memang dilaporkan saja bahwa sudah 379 mata kuliah kelas yang menggunakan IDR, dan jumlah ini berarti dalam 4 hari ini ya, baru dalam 4 hari ini, dan jumlahnya terus naik. Terutama sih memang kemarin yang kami sampaikan ke Pak Is di rapat 2 minggu lalu adalah itu sih evaluasi khusus untuk virtual class, karena virtual class memang mau tidak mau harus pakai real mahasiswa, itu lebih baik sih. Dan yang sangat real bisa jadi ya hanya di kelas PJJ. Kalau di kelas reguler kan mahasiswanya di sini semua. Iya. Jadi ya kondisi realnya akan kurang terlihat. Sementara kalau yang lain kami memang sedang kerja, meskipun launching resminya sebenarnya belum, tapi karena kondisinya sudah terpepet perkuliahan mulai Senin ini, jadi ya mau tidak mau ini aplikasi sudah dikeluarkan di Igrasias. Tapi kalau misalnya memang PJJ punya target akhir Januari closing, ya kita coba usahakan dari